yang saya gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sahrul Hidayat dengan NPM 2022 01151591 dari kelas BKR 3G Universitas Indraprasta PGRI. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut ajaran agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya saya akan presentasi terlebih dahulu ya. Yang pertama, Ahmad Ridwan. Desta Knalpot. Terus Haikal. Dimas Batik. Ya. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan topik materi, yaitu dengan model pembelajaran self-direct learning, metode proyek mandiri, dan tema atau materi teori-teori dalam bimbingan dan konseling. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang model pembelajaran yang akan kita laksanakan, yaitu model pembelajaran self-direct learning, dan juga metode pembelajarannya, yaitu proyek mandiri beserta tujuan pembelajaran pada pagi hari. Baik, apakah di sini ada yang sudah tahu mengenai pembelajaran self-direct learning? Nggak tahu. Ya, self-direct learning adalah proses di mana seseorang mengambil inisiatif untuk mengelola pembelajaran sendiri, ya, seperti pembelajaran mandiri. Ini berarti bahwa individu menjadi pusat pembelajaran mereka sendiri, mengidentifikasi apa yang perlu dipelajari, mengatur sumber daya, dan menentukan cara terbaik belajar diri mereka sendiri. Pembelajaran ini mengesampingkan instruktur atau guru yang mengarahkan pembelajaran. Selanjutnya ada kelebihan dari pembelajaran self-direct learning. Yang pertama, kemandirian. Tentunya siswa dan siswi akan lebih mandiri dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Yang kedua itu ada kesesuaian. Pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat siswa-siswi itu sendiri. Selanjutnya ada kemampuan memecahkan masalah. SDL atau self-direct learning mendorong kemampuan para siswa untuk memecahkan masalah pada pembelajaran. Yang terakhir itu pembelajaran sepanjang hayat. Ini berarti pendekatan yang mendukung pembelajaran sepanjang hayat, di mana siswa-siswi terus belajar bahkan setelah mereka meninggalkan pendidikan formal. Namun, di antara beberapa kelebihan dari model pembelajaran self-direct learning, model ini juga memiliki kekurangan, yaitu memerlukan disiplin diri dan kemampuan untuk mengatur pembelajaran sendiri dengan baik. Tidak semua orang mungkin cocok dengan pendekatan ini,
dan dalam beberapa konteks seperti pendidikan formal mungkin diperlukan bimbingan dan arahan dari instruktur ataupun guru. Selanjutnya ada tujuan dari model pembelajaran self-direct learning, yaitu untuk menciptakan pembelajar yang mandiri, memiliki inisiatif, dan dapat belajar secara efektif tanpa tergantung pada pengajar langsung atau panduan eksternal. Sebelumnya saya sudah menjelaskan model pembelajaran yang akan kita laksanakan, yaitu self-direct learning. Sekarang kita masuk ke metode yang akan kita lakukan, yaitu metode proyek mandiri. Metode proyek mandiri ini adalah salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam self-direct learning. Ini melibatkan siswa atau peserta belajar dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek pembelajaran mereka sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah umum dalam metode proyek mandiri ini. Yang pertama, teman-teman melakukan identifikasi tujuan, yaitu menentukan tujuan atau hasil yang ingin dicapai dalam proyek yang Anda lakukan. Selanjutnya, merencanakan proyek, mencakup tujuan, jadwal, sumber daya yang diperlukan, dan langkah-langkah konkret yang akan diambil. Terus yang ketiga, mengumpulkan sumber daya dengan cara mencari sumber daya yang diperlukan. Dapat dicari dari buku, artikel, video, mentor, atau alat lain yang relevan. Selanjutnya, melaksanakan proyek. Mulailah melaksanakan proyek sesuai dengan rencana, lalu mengevaluasi diri, terus-menerus mengevaluasi kemajuan yang ada, apakah sudah mencapai tujuan atau belum, lalu mengoreksi dan memperbaiki. Selanjutnya, mempresentasikan hasil. Setelah menyelesaikan proyek, pertimbangkan untuk membagikan hasil dengan orang lain. Dan terakhir yaitu refleksi akhir. Setelah menyelesaikan proyek, luangkan waktu untuk merenungkan apa yang telah dipelajari dan bagaimana pengalaman ini telah memengaruhi Anda. Oke, baik. Gimana kabarnya hari ini, anak-anak? Baik, Pak. Baik, di sini saya akan memberikan materi. Untuk materi pada hari ini adalah teori-teori dalam bimbingan dan konseling. Adapun model pembelajaran yang akan kita gunakan yaitu SDL atau Self Direct Learning dengan metode proyek mandiri, di mana teman-teman di sini akan meningkatkan belajarnya secara mandiri. Tujuannya untuk meningkatkan kreativitas dan kemandirian pada diri kalian masing-masing. Baiklah, terkait materi yang sudah saya paparkan tadi, adakah pertanyaan? Tidak ada, Pak. Jika tidak ada, silakan kalian cari materi terkait dengan teori-teori dalam bimbingan dan konseling ya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa model pembelajaran SDL ini berpusat pada kemandirian siswa. Kemandirian ini dapat diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki siswa untuk melakukan belajar secara sendiri. Ada beberapa cara untuk mencari dan mengumpulkan materi, yaitu sebagai berikut. Seperti kita lihat, ada siswa yang sedang mencatat. Setelah mendapatkan materi yang dicari, maka siswa ini akan menandai dan mencatat materi tersebut.
Cara yang kedua yaitu menonton video. Jika siswa pertama mencari dan mengumpulkan materi dengan cara mencatat, maka siswa kedua ini proses pembelajarannya yaitu dengan cara menonton video yang menarik melalui media YouTube sebagai pilihannya dalam melakukan proses pembelajaran SDL. Oke, dari hasil materi yang sudah kalian cari, apakah ada yang ingin mempresentasikan hasil dari kerja kalian? Saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ismet Sofian. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai teori-teori dalam bimbingan dan konseling. Dalam bimbingan dan konseling, terdapat berbagai teori yang digunakan sebagai dasar untuk membantu individu mengatasi masalah, membuat keputusan, dan mencapai perkembangan diri yang optimal. Yang pertama ada teori konseling Adlerian, atau sering disebut sebagai psikoindividual oleh Alfred Adler. Merupakan suatu pendekatan yang berfokus pada pemahaman individu sebagai suatu kesatuan yang unik dan mengutamakan pemahaman terhadap tujuan dan motivasi hidup individu. Adlerian berpendapat bahwa tujuan hidup adalah faktor utama yang memotivasi perilaku individu. Setiap individu memiliki keinginan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mencapai keberhasilan, kebahagiaan, atau rasa memiliki. Selanjutnya ada teori psikoanalisis Freudian, dikembangkan oleh Sigmund Freud, seorang psikiater asal Austria yang dianggap sebagai bapak psikoanalisis. Teori ini membahas struktur dan fungsi dari pikiran bawah sadar dan mengidentifikasi faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku manusia. Freud mengidentifikasi 3 bagian utama dalam struktur psikis, yaitu yang pertama ID, bagian yang paling primitif dan tidak sadar, mewakili insting dan dorongan dasar, seperti nafsu, makan, dan seksual. Yang kedua, ego, yaitu bagian yang berkembang lebih lanjut, berfungsi sebagai mediator antara kebutuhan instingual ID dan realitas eksternal. Yang terakhir yaitu superego, bagian moral atau etis yang memuat aturan dan nilai-nilai yang diajarkan oleh masyarakat dan orang tua. Selanjutnya, ada perbedaan psikologi individual Alfred Adler dengan teori psikoanalisis Sigmund Freud. Yang pertama terletak pada pemahaman terhadap motivasi. Adler menekankan motivasi individu untuk mencapai tujuan dan mengatasi rasa inferioritas. Menurutnya, dorongan untuk mencapai superioritas dan pemenuhan diri adalah faktor yang mendasari perilaku manusia. Selanjutnya, Freud menekankan peran nafsu dan dorongan seksual dalam motivasi manusia. Konsep-konsep seperti libido dan dorongan instingual menjadi pusat perhatian dalam teori psikoanalisisnya. Terus,
Yang kedua, fokus terhadap perkembangan sosial dan konteks. Adler menyoroti peran lingkungan sosial dan budaya dalam perkembangan individu. Dia percaya bahwa faktor-faktor seperti pengasuhan, saudara kandung, dan pengalaman keluarga memainkan peran penting dalam membentuk kepribadian. Sementara Freud juga mengakui pengaruh keluarga dan lingkungan. Tetapi fokus utamanya adalah pada pengalaman seksual dan hubungan individu dengan orang tua, terutama dalam perkembangan fase-fase psikoseksual. Meskipun ada perbedaan mendasar, penting untuk dicatat bahwa baik Adler maupun Freud memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman psikologi dan telah memengaruhi pengembangan berbagai aliran psikologis selanjutnya. Saya akhiri presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, dari presentasi yang sudah dilakukan oleh teman kalian mengenai alasan menggunakan teori-teori dalam BK, lalu beberapa teori yang relevan dalam bimbingan dan konseling, serta perbedaan dari masing-masing teori. Sudah bagus penjelasannya ya. Tambahan dari saya, pemilihan teori yang paling sesuai tergantung pada kebutuhan klien, sifat masalah yang dihadapi, dan preferensi konselor. Konselor harus bisa mengintegrasikan elemen-elemen dan berbagai teori untuk menciptakan pendekatan yang lebih cocok untuk situasi individu. Baik, apakah ada yang belum jelas dan ingin ditanyakan lagi? Tidak, Pak. Oke, baik. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, semangat semua untuk belajarnya. Semangat berproses untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga selalu diberikan kemudahan di setiap langkah baiknya. Sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan ajaran kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan absen terlebih dahulu ya. Ada Haikal. Yang pertama, Desta ikan cupang. Anjing cuy.